Debut Liga Inggris langsung panas. Old Trafford jadi saksi bisu bagaimana Manchester United harus mengawali musim dengan langkah yang berat. Bayangkan 22 kali tembakan mereka lepaskan, 62% penguasaan bola mereka kuasai, tapi tetap pulang dengan kepala tertunduk. Arsenal tampil lebih efisien, meski cuma mencatatkan 9 tembakan, mereka berhasil mengunci kemenangan lewat gol cepat Riccardo Calafiori di menit ke-13. Gol itu jadi pembeda yang bikin ribuan fans setan merah terdiam di kandang sendiri. Statistik benar-benar menunjukkan ironi. United unggul jauh di hampir semua aspek, tembakan, penguasaan bola, hingga akurasi operan. Tapi justru Arsenal yang sukses memanfaatkan peluang sedikit mereka jadi hasil yang maksimal. Anak-anak asuh Ruben Amorim terlihat frustrasi. Bayangkan 7 kali tembakan tepat sasaran gagal membobol gawang Arsenal. Sementara pertahanan di Gunners tampil solid meski dihujani serangan sepanjang laga. Pertandingan juga berlangsung panas, total 23 pelanggaran terjadi dengan Arsenal mengantongi 4 kartu kuning. Old Trafford sempat memanas karena duel-duel keras di lini tengah yang bikin tempo laga semakin intens. Tapi begitulah sepak bola, dominasi permainan tidak selalu berarti kemenangan. Arsenal pulang dengan 3 poin pertama yang sangat berharga. Sementara United harus segera bangkit kalau tidak mau musim ini kembali jadi mimpi buruk. Satu hal yang pasti, pertandingan perdana ini sudah kasih sinyal Liga Inggris musim ini bakal penuh dengan drama, kejutan, dan emosi. Fans Arsenal boleh senyum lebar, tapi fans United mungkin cuma bisa geleng-geleng kepala. Tyrell Malacia segera meninggalkan Old Trafford. AS Roma semakin agresif di bursa transfer musim panas kali ini dengan keputusan untuk memperkuat sektor pertahanan di sayap kiri. Klub tersebut dikabarkan telah membuka pembicaraan dengan Manchester United terkait potensi Tyrell Malacia guna memperkuat skuad mereka menjelang musim baru. Menurut Fabrizio Romano, Roma mulai menghubungi United untuk mendiskusikan syarat-syarat transfer. Pembicaraan tersebut dilakukan bersamaan dengan progres negosiasi terkait kepindahan Jadon Sancho. Tyrell Malacia dikabarkan keen on the move, artinya dia menyambut baik peluang bergabung dengan AS Roma. Hal ini memberi dorongan positif bahwa negosiasi dapat berjalan mulus dan juga cepat menuju kesepakatan. Roma tidak sendirian, klub Turki Beşiktaş juga menunjukkan ketertarikan pada bek kiri asal Belanda tersebut, yang menambah dinamika dalam kemungkinan persaingan harga dan pilihan bagi Tyrell Malacia. Musim lalu Tyrell Malacia menjalani masa peminjaman ke PSV Eindhoven dan tampil sebanyak kurang lebih 12 kali di semua ajang, membantu PSV meraih gelar Eredivisie. Namun klub Belanda memilih tidak menggunakan opsi pembelian senilai 10 juta euro. Tyrell Malacia tidak masuk dalam rencana utama manajer Ruben Amorim, membuatnya menjadi bagian dari skuad yang difokuskan untuk dijual atau dipinjamkan sebelum musim baru dimulai. Dengan jendela transfer musim panas yang terus bergerak maju, pekan-pekan ke depan menjadi waktu krusial. Apakah Roma bakal merealisasikan transfer ini atau ada klub lain seperti Beşiktaş atau bahkan tim Italia lainnya seperti Atalanta yang bisa masuk persaingan? Semua bergantung pada kesepakatan final antara klub, minat pemain, dan juga adaptasi finansial. AS Roma telah melangkah jauh dengan membuka kontak resmi dan menunjukkan ketertarikan yang konkret. Dengan Tyrell Malacia yang bersedia pindah dan opsi alternatif dari Beşiktaş, negosiasi ini punya momentum kuat. Kini publik dan penggemar sepak bola harus menunggu apakah transfer ini bakal berlanjut ke tahap akhir atau malah menemui hambatan dalam beberapa waktu ke depan. Drama besar Rasmus Højlund di bursa transfer kali ini. Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United kini benar-benar jadi sorotan. Striker muda asal Denmark itu dikabarkan mulai membuka diri untuk pindah ke AC Milan. Namun ada satu syarat mutlak, dia tidak ingin sekedar dijadikan pemain pinjaman yang nasibnya bakal digantung. Kedatangan bomber anyar Benjamin Sesko dari Leipzig senilai 70 juta pound sterling membuat posisi Højlund semakin terpojok. Ditambah lagi manajer Ruben Amorim lebih mempercayai Joshua Zirkzee sebagai pelapis utama. Situasi ini jelas membuat Højlund berada di persimpangan karirnya. Meskipun masih terikat kontrak panjang, peluang bermain Højlund di musim depan terlihat semakin tipis. Kehadiran nama-nama seperti Matheus Cunha hingga Bryan Mbeumo menambah sesak lini depan United, membuat striker 22 tahun itu semakin sulit mendapatkan menit reguler. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Højlund bersedia pindah ke AC Milan, tetapi hanya dengan kesepakatan permanen atau pinjaman yang berujung pada pembelian. Sang striker tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian yang bisa merusak karirnya di usia emas. Nilai transfer Højlund diyakini tak akan tembus 40 juta euro, mengingat performanya musim lalu yang dianggap di bawah ekspektasi. Bagi Milan, ini bisa jadi kesempatan emas untuk mendapatkan striker muda bertalenta dengan harga yang lebih terjangkau.
Pekan depan bakal menjadi momen krusial. Milan ingin segera menyelesaikan transfer ini tanpa drama berlarut-larut. Musim baru Serie A tinggal hitungan hari, sementara Rossoneri harus segera menutup lubang di lini serang mereka. Rossoneri dijadwalkan lebih dahulu menghadapi Bari di ajang Coppa Italia pada Senin 18 Agustus sebelum menjamu Cremonese di laga pembuka Serie A. Situasi ini membuat manajemen Milan tidak punya banyak waktu untuk bernegosiasi terlalu lama. Meskipun sempat berniat untuk bertahan di Manchester United, realita berbicara lain. Persaingan yang semakin sengit di lini depan United bisa memaksa Højlund mengambil keputusan besar. Bertahan dengan resiko jadi cadangan atau pindah ke Milan demi menit bermain dan juga kebangkitan karirnya. Masalah gaji halangi transfer Jadon Sancho dari Manchester United ke AS Roma. Transfer Jadon Sancho dari Manchester United ke AS Roma dikabarkan urung terlaksana karena masalah gaji sang pemain. AS Roma sejatinya menjadi salah satu tim yang paling serius mendekati Sancho. AS Roma menawarkan skema pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Angka yang diajukan mencapai 23 juta euro dan sempat disepakati kedua klub. Setelah kesepakatan awal itu, pembicaraan transfer Jadon Sancho tidak berkembang. Hambatan muncul dari faktor gaji Jadon Sancho. Sancho menerima gaji sekitar 15 juta euro per musim di Manchester United. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pemain top di skuad Roma saat ini, Paulo Dybala. Bintang utama tim mendapatkan sekitar 13 juta euro per tahun. Jika bergabung, Jadon Sancho otomatis menjadi pemain dengan gaji terbesar di Olimpico. Situasi ini membuat Roma keberatan. Klub ibu kota Italia itu mengusulkan agar Sancho menekan kontrak 5 tahun sehingga bayaran bisa dibagi rata dan tidak membebani keuangan. Tawaran yang disiapkan AS Roma hanya 4,5 juta euro per musim, ditambah bonus dengan kemungkinan naik tiap tahunnya. AS Roma bukan satu-satunya klub yang berminat pada Jadon Sancho. Sancho sempat dikaitkan dengan Juventus, bahkan kabarnya kedua pihak sudah mencapai kesepakatan pribadi. Transfer gagal terwujud karena Juventus lebih memprioritaskan perekrutan Francisco Conceição dan juga Ronald Colomuani. Selain itu, minat dari Besiktas, Inter Milan dan Borussia Dortmund. Meski begitu, AS Roma masih dianggap sebagai klub yang paling dekat dengan peluang mendatangkan Sancho. Dalam rencana Gian Piero Gasperini, Sancho diplot sebagai winger kanan untuk mengisi trisula lini depan. Namun negosiasi belum menemui titik terang karena masalah gaji Sancho yang dianggap terlalu tinggi. Nasib Sancho di United sudah menemui titik akhir. Memasuki musim 2025-2026, pemain asal Inggris itu tidak masuk ke dalam rencana pelatih Ruben Amorim. Kontraknya di Old Trafford tinggal menyisakan 1 tahun. Klub sudah membuka pintu untuk melepasnya pada bursa transfer musim panas ini. Benarkah Manchester United pertimbangkan David De Gea kembali ke Old Trafford? Manchester United diam-diam melakukan pendekatan untuk memulangkan David De Gea ke Old Trafford. Hanya beberapa hari setelah sang kiper veteran itu mengunggah pesan emosional yang memicu spekulasi di kalangan supporter. David De Gea yang mencatatkan 545 penampilan untuk United antara 2011 hingga 2023 berpotensi kembali berseragam setan merah menyusul klub asal Inggris itu. Disebut tengah melakukan pengecekan latar belakang secara diam-diam terkait klausul pelepasan David De Gea dari Fiorentina yang memungkinkan dirinya hengkang dengan biaya yang relatif kecil. Mengutip media Inggris, spekulasi kembalinya David De Gea menguat setelah dia tampil mengesankan dalam laga persahabatan antara Fiorentina dan Manchester United pekan lalu di Old Trafford. Seusai pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, David De Gea menerima penghargaan dari mantan rekan setimnya Bruno Fernandes dan mengunggah pesan menyentuh lewat Instagram dengan menyebut Old Trafford sebagai rumah dan menutup unggahannya dengan kalimat, "Jalan kita mungkin akan bersilangan kembali." Pelatih United Ruben Amorim belum menetapkan kiper utama musim ini. Dia menyatakan semua pemain harus bersaing memperebutkan tempatnya. "Saya tidak akan mengatakan siapa yang jadi nomor 1, ucap dari Amorim saat konversi pers jelang laga pembuka Premier League melawan Arsenal. Situasi ini membuat potensi Onana yang dibeli seharga 43,8 juta pound sterling dari Inter Milan tahun lalu menjadi sorotan. Kiper asal Kamerun itu sempat mengalami cedera hamstring sepanjang pramusim dan baru kembali berlatih awal pekan ini. Performanya yang menuai kritik dari para penggemar mengingat banyaknya blunder yang dilakukan oleh Onana. Sementara itu, Altay Bayindir yang awalnya diperkirakan dilepas musim panas ini justru tampil sebagai pelapis Onana selama pramusim yang tidak terkalahkan. Namun untuk memulangkan David De Gea, United kemungkinan perlu melepas salah satu dari dua kiper tersebut agar bisa menyeimbangkan beban gaji. Meskipun ini hanya spekulasi, namun fans jelas sangat berharap dia kembali ke Old Trafford. Kemungkinan itu sepertinya sangat kecil. Selain Manchester United harus menjual Onana atau Bayindir, United juga tengah fokus mencari gelandang baru saat ini.